Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri saya Abe, asal Atambua, Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Daerah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste ya, teman-teman. Di video kali ini, saya mau berbagi cara saya merawat motor saya, teman-teman. Perawatan, baik itu perawat cucian di motor F1 ZR saya ini ya, teman-teman. Jadi motor ini memang saya pakai cuma buat touring ya, teman-teman, touring di tempat-tempat wisata. Video kali ini saya mau berbagi buat teman-teman semua cara saya merawat kendaraan saya ini dengan cara dicuci ya, teman-teman. Untuk perawatan pencucian saja ya, teman-teman, perawatan bodi. Nanti juga saya akan berbagi buat teman-teman semua mungkin perubahan-perubahan yang akan saya buat di motor F1 ZR saya ini, teman-teman. Dan untuk motor saya ini, motor saya pakai dari baru ya, teman-teman. Dan untuk bodinya juga sudah saya restorasi ulang ya, sudah sekitar 1 tahun lah, teman-teman. Jadi motor ini saya pakai hanya buat touring saja ya, teman-teman, di tempat-tempat wisata. Jadi nanti di channel saya ini saya hanya berbagi buat teman-teman semua untuk cara perawatan pencucian, cara perawatan bodi, dan juga perawatan lainnya. Terus saya juga akan mengekspor tempat-tempat wisata khususnya di daerah saya ini ya, buat teman-teman semua. Dan juga segala aktivitas yang akan saya bagikan di channel YouTube saya ini, semua aktivitas saya menggunakan F1 ZR ini, teman-teman, motor saya ini ya. Jadi kali ini saya mau berbagi buat teman-teman semua, saya akan mencuci motor ini, teman-teman. Dan untuk motor ini sudah tidak saya cuci sudah 2 minggu ya, teman-teman, karena saya sibuk. Jadi 2 minggu ini saya tidak menggunakan motor ini, teman-teman. Jadi sudah banyak debu. Sebelum saya cuci juga nanti saya akan tunjukkan buat teman-teman semua keseluruhan dari motor saya ini. Nah, untuk pencucian kali ini saya mencuci menggunakan sampo touchless ya, teman-teman, karena saya juga punya usaha steam. Jadi saya merawat motor saya dengan pencucian touchless. Untuk di tempat pencucian saya juga saya mencuci menggunakan sampo touchless ya, teman-teman. Oke, sudah menakar air dan juga samponya untuk kita cuci motor saya ini. Oke, teman-teman, sebelum saya mencuci menggunakan sampo touchless ini, mungkin saya akan tunjukkan sedikit dari motor saya ini sebelum kita cuci ya, teman-teman. Nanti di hasil airnya juga saya tunjukkan, tapi saya tunjukkan tidak semuanya ya, teman-teman, karena nanti durasinya terlalu panjang, teman-teman. Mungkin saya akan tunjukkan sebelum saya cuci dan juga untuk cara kerja dari sampo touchless. Terus saya akan tunjukkan hasil akhir buat teman-teman semua. Oke, sekarang saya tunjukkan kepada teman-teman semua keseluruhan dari motor saya ini ya. Jadi ini saya sudah cuci sekitar 2 minggu, teman-teman. Ini debunya juga sudah cukup tebal ya, tapi sebenarnya dia tidak begitu kotor, teman-teman, karena memang motor ini saya benar-benar rawat ya. Saya rawat dengan cara saya cuci. Ini untuk keseluruhan dari motor saya ini cuma debu ya, teman-teman, dan juga kotor-kotor sedikit. Untuk di bagian plat ini juga ini kotor dan bekas-bekas oli. Ini dari knalpot potong. Oke, teman-teman, ini tuh sedikit saya akan
Sekarang kita masuk di proses pencucian ya. Oke teman-teman, jadi setelah saya aplikasikan sampo pada motor ini, saya tunjukkan buat teman-teman semua untuk cara kerja dari sampo ini. Jadi sampo ini sampo torques, dia merontokkan atau melunakkan kotoran teman-teman, tapi di sini tidak terlihat rontok ya teman-teman, karena motornya tidak begitu kotor. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini kotornya baru turun teman-teman. Jadi yang seperti oli-oli ini sudah lunak teman-teman, sudah lunak. Tinggal kita tinggalkan 2 sampai dengan 3 menit, setelah itu kita langsung melakukan pembilasan pada motor ini. Nah untuk sampo torques ini tanpa sentuh ya teman-teman, cuma untuk di bagian ban biasa saya sedikit sikat ya teman-teman, biar hasilnya lebih bersih lagi bagian pinggir-pinggir ban ini. Kalau untuk menggunakan sampo torches, kalau motor yang terlalu kotor biasa seperti di bagian spakbor belakang, depan, belakang, itu kita perlu sentuh teman-teman. Cara sentuhnya kita bisa melakukan menggunakan sikat atau menggunakan kuas biar hasilnya lebih bersih. Tapi kalau untuk di bagian bodi kita tidak perlu sentuh lagi teman-teman, karena sudah samponya sudah bisa bersihkan kotoran. Oke teman-teman, setelah saya selesai melakukan penyemprotan sampo dan saya diamkan 2 sampai dengan 3 menit, saya sudah melakukan pembilasan. Sekarang saya masuk di proses pengeringan. Nah untuk pengeringan bagian bodi saya menggunakan microfiber ya teman-teman. Dan pada saat kita melakukan pengeringan, posisinya sebaiknya teman-teman menggunakan standar 1 ya, supaya tidak ada air-air yang mungkin di bagian-bagian kecil yang masih tergenang. Jadi semuanya bisa turun teman-teman. Oke, sekarang saya masuk di proses pengeringan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mencuci motor, kalau mau melakukan pengeringan, sebaiknya di bagian bodi teman-teman menggunakan microfiber. Supaya tidak terjadi goresan kecil pada bodi motor ya. Untuk proses pengeringan bagian bawah bodi saya menggunakan kanebo teman-teman, tapi kalau untuk bodi saya menggunakan microfiber.
Jadi untuk motor saya ini hanya saya gunakan buat kadang antar anak saya sekolah, terus saya lebih sering gunakan untuk motor. Saya gunakan untuk reading, touring ke tempat-tempat wisata ya teman-teman, tempat-tempat wisata yang ada di daerah saya ini. Oke, setelah selesai kita kembali standar 2 ya teman-teman. Di bagian bawah bodi saya menggunakan kanebo teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya motor, mau motor apa saja, kendaraan, kalau teman-teman mau kondisi bagian bodi bisa tetap terawat, teman-teman harus melakukan pencucian. Untuk pencucian terserah teman-teman mau menggunakan pencucian metode manual, metode touchless, mau cuci sendiri di rumah juga bisa ya. Intinya teman-teman pakai bahan-bahan yang memang cocok dikhususkan untuk mencuci motor. Dan untuk perawatan bodi, teman-teman juga harus menggunakan bahan-bahan yang memang cocok untuk bodi motor. Jadi kendaraan kalian itu tetap terawat. Walaupun usia mungkin tidak muda lagi, tapi kalian sering merawat, itu akan ada perbedaannya teman-teman. Di bodi kasar, di bodi halus, di bodi kasar, dan bodi kasarnya tidak cepat kusam ya teman-teman kalau sering-sering dicuci. Kalau teman-teman jarang cuci, biasa itu kadang kalau tidak pernah dicuci belum sampai 1 tahun itu biasanya sudah terlihat di bodi kasarnya teman-teman. Bodi kasarnya sudah cepat kusam. Oke, selanjutnya saya masuk di proses pengeringan yang kedua. Biasa saya menggunakan microfiber juga ya teman-teman. Microfiber yang bersih untuk membersihkan keseluruhan dari bodi motor ini dan juga beberapa bagian di bawah bodi ya teman-teman. Kenapa saya lakukan ini? Supaya tidak ada sisa-sisa air yang masih menetes, atau mungkin biasanya terjadi kalau microfiber yang pertama itu kotor, dia itu biasa meninggalkan water spot teman-teman. Jadi cara yang saya lakukan itu saya menggunakan microfiber lagi yang bersih untuk melakukan proses pengeringan yang kedua. Oke teman-teman, untuk pengkilap ban biasanya saya menggunakan Blackmagic teman-teman, tapi di sini saya menggunakan salah satu produk pengkilap ban ya teman-teman. Untuk pengkilap ban yang saya pakai ini tidak mengandung silikon ya teman-teman. Kalau seperti yang mengandung silikon itu biasanya itu kalau kita tidak sering-sering mencuci ban motor kita, itu biasa ada sisa-sisa menguning di sini teman-teman. Tapi saya menggunakan yang tanpa silikon. Nah, untuk daya kilapnya juga tidak seperti Blackmagic ya teman-teman. Cuma kalau kita menggunakan yang tanpa silikon ini, debu tidak cepat menempel teman-teman, dan juga tidak kotor kalau kita jarang-jarang cuci. Oke teman-teman, setelah selesai melakukan pencucian menggunakan sampo touchless, saya kembali tunjukkan keseluruhan dari motor ini setelah kita selesai mencuci ya teman-teman. Nah,
Untuk pencucian menggunakan sampo Touch ini dia sudah bisa memberikan kilo lebih pada bodi motor teman-teman, dan juga bisa memberikan kilo lebih pada ban motor juga teman-teman. Jadi tanpa pengkilap bodi juga kendaraan kita bodinya sudah mengkilap, teman-teman bisa lihat sendiri. Sudah bersih ya. Nah, untuk perawatan bodi, saya biasa kalau mau merawat bodi itu saya juga menggunakan salah satu produk yang bisa mengembalikan warna catnya teman-teman ya. Tapi itu saya biasa gunakan setiap bulannya teman-teman. Terus untuk penggunaan penghitam bodi kasar, saya juga punya cairan sendiri untuk menghitamkan bodi kasar yang bagian ini teman-teman, yang mengusam. Memang tidak permanen, tetapi setidaknya bisa bertahan 3 minggu sampai dengan 1 bulan teman-teman. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Itu video perkenalan saya di video pertama saya, dan videonya kita mencuci motor menggunakan sampo Touchless ya teman-teman. Untuk perawatan motor nanti saya akan bagikan buat teman-teman semua di cara pencuciannya. Untuk cara perawatan bodi saya tidak menggunakan pengkilap bodi ya teman-teman, tapi saya punya cairan yang biasa saya gunakan itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk mengembalikan warna catnya teman-teman. Nah, memang motor ini jarang dipakai ya teman-teman, saya hanya pakai paling buat antar anak sekolah, dan lebih rutin saya pakai di touring teman-teman, touring di tempat-tempat wisata seperti di laut, di pegunungan yang masih di daerah saya ya teman-teman. Jadi di video-video saya nanti saya berbagi kepada teman-teman semua perawatan motor dan juga segala aktivitas yang saya lakukan, baik itu touring, riding, atau apapun itu yang sering saya melakukan aktivitas menggunakan motor Vizar ini, saya berbagi buat teman-teman semua. Semoga apa yang saya bagikan nanti juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi sekedar saya mau menghibur teman-teman dan berbagi pengalaman saya buat teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.